Halo, selamat datang di seputar infomu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Tahukah kamu, menurut dari berbagai sumber seperti Detik, Wikipedia, dan Liputan 6, time travel atau perjalanan melintasi waktu menjadi salah satu teori yang paling dikenal. Tidak ada bukti eksperimen dari perjalanan waktu dan juga tidak dimengerti apakah teori fisika sekarang ini mengizinkan perjalanan waktu dalam segala bentuk. Banyak anggota komunitas ilmiah percaya bahwa perjalanan waktu itu kemungkinan besar tidak mungkin dilakukan. Namun, beberapa orang percaya bahwa perjalanan waktu mungkin saja dapat dilakukan. Langsung saja simak penjelasannya. Berdasarkan teori relativitas umum Albert Einstein, ruang dan waktu tidaklah absolut, melainkan relatif. Pengertian dari teori ini adalah ruang dan waktu dapat berbeda untuk manusia. Waktu juga bukan sesuatu yang bersifat aktif dan akan terus bergerak, dan manusia akan selalu mengikuti pergerakan tersebut. Ilmuwan berpendapat bahwa waktu merupakan dimensi keempat yang berdampingan dengan ruang dari dimensi lainnya untuk menghadirkan ruang dan waktu. Atau dengan kata lain, semakin cepat bergerak di dalam sebuah dimensi ruang, maka akan semakin lambat pergerakan manusia dalam waktu tersebut. Dengan kata lain, untuk memungkinkan perjalanan waktu, diperlukan mesin waktu yang dapat bergerak dengan kecepatan cahaya. Menurut Albert Einstein, secara teori, perjalanan waktu dapat terjadi karena dilasi waktu. Seorang pakar astrofisika mengatakan bahwa perjalanan melintasi waktu adalah sesuatu hal yang memungkinkan secara teoritis. Astrofisika Amerika Serikat, Ethan Siegel, berhipotesis time travel dapat dilakukan hanya jika perjalanan itu dapat melintasi waktu menuju ke masa lalu. Siegel menyatakan bahwa perjalanan melintasi waktu menuju ke masa lalu dalam teori relativitas Albert Einstein dapat dilakukan menggunakan konsep lubang cacing atau wormhole. Wormhole adalah sebuah portal atau struktur divisualisasikan sebagai terowongan dengan dua ujung dan arah yang berbeda yang terbentuk dari fluktuasi massa dan energi. Wormhole adalah sebuah portal atau struktur divisualisasikan sebagai terowongan dengan dua ujung dan arah yang berbeda yang terbentuk dari fluktuasi massa dan energi. Fluktuasi itu membentuk kutub positif dan negatif yang menciptakan ruang melengkung yang masing-masing sisinya berlawanan satu sama lain. Jika dicontohkan, ruang melengkung itu menyerupai kertas yang dilipat dan dipertemukan kedua sisi yang semula berlawanan. Kedua sisi yang bertemu merupakan sebuah pintu penghubung antara dua ruang yang berbeda, yakni masa kini dan masa lalu. Namun, walau begitu, lubang cacing ternyata sangat tidak stabil sehingga tidak mungkin dilewati. Seandainya lubang cacing muncul, maka dalam waktu yang sangat singkat, ia akan menutup kembali dan berubah menjadi lubang hitam. Bila kita mencoba masuk secepat yang kita bisa, kita hanya akan hancur akibat kuatnya gravitasi singularitas. Meski demikian, terdapat teori yang mengatakan agar lubang cacing tidak menutup kembali, kita perlu menahannya dengan cara memberinya materi negatif. Materi negatif merupakan materi yang memiliki sifat anti-gravitasi. Materi negatif tidak saling menarik melainkan saling tolak-menolak, atau cara lainnya yaitu dengan membuat lubang cacing yang baru, namun justru terdapat masalah yang lebih besar. Jika kita ingin membuat jalan pintas dari bumi ke galaksi lain, maka kita harus merobek ruang dan menyambungnya kembali. Teori relativitas umum memang mengatakan bahwa ruang itu fleksibel. Ruang dapat melengkung, dapat memuntir, dan dapat bergelombang. Akan tetapi, ruang tidak bisa dirobek. Dengan demikian, teori relativitas umum mengizinkan lubang cacing untuk ada, tetapi tidak mengizinkan lubang cacing untuk dibuat. Saat ini, mungkin perjalanan waktu yang sangat tidak mungkin dilakukan akibatnya kurangnya pengetahuan dan juga teknologi yang masih kurang modern. Namun, bisa saja berjalannya waktu nantinya di masa depan kita akan dapat melakukan perjalanan waktu.